dimana kurang lebihnya untuk fokus kali ini aku lebih ngebahas tentang aritmatika dan perbandingan. Aloha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suci Khairiyah. Sebelumnya aku mau ucapin dulu selamat Hari Raya Idul Fitri untuk teman-teman yang sedang merayakan. Dan untuk teman-teman yang saat ini belum bisa mudik, sabar ya. Karena aku pun juga nggak bisa mudik, jadi kita sama-sama nggak bisa mudik nih. Tapi nggak masalah, kita tetap ikutin aja kebijakan ataupun arahan dari pemerintah. Apalagi kalian buat calon-calon pejuang nih. Oke? Oh ya, buat teman-teman juga yang saat ini masih sibuk dan beraktivitas di luar, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Anyway, kali ini aku mau berbagi info tentang soal TIO atau soal tes intelijensia umum, dimana kurang lebihnya untuk fokus kali ini aku lebih ngebahas tentang aritmatika dan perbandingan. Dan di soal-soal kali ini pernah aku temuin di tahun 2018 pada saat aku mengikuti tes SKD CPNS di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Oke, mungkin gak usah berlama-lama, gak usah bertele-tele, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Jadi buat teman-teman, enjoy this video and stay tuned. Oke teman-teman, kita sekarang langsung masuk di soal yang pertama. Lantai berukuran 6,4 meter dikali 7,8 meter akan dilapisi ubin yang berukuran 40 cm dikali 40 cm. Pertanyaannya, berapa jumlah ubin yang dibutuhkan? Nah, di sini kita coba langsung kerjain dan kita breakdown ke bawah. Jumlah di sini maksudnya jumlah ubin ya, sesuai pertanyaan. Dan caranya jumlah sama dengan luas lantai per luas ubin. Jadi kalian juga harus bisa nalar dan bayangin cara ngerjainnya gimana. Jadi dari sini jumlahnya tadi ada 6,4 meter dari lantainya tadi dikali 7,8 meter per luas ubinnya 40 cm dikali 40 cm. Karena di sini untuk satuannya masing-masing berbeda, jadi kita samain dulu untuk dirubah ke centimeter semua. Jadi si 6,4 tadi dikali 7,8 kita rubah ke cm dan hasilnya adalah 640 cm dikali 780 cm per 40 cm kali 40 cm. Dan di sini biar gampang hitungnya kalian sederhanain. Kalau aku biasanya karena males hitungnya, untuk cara cepatnya kalau 640 ini atau 64 nya ini aku bagi 2 dulu, hasilnya kan 32, 32 nya lagi aku bagi 2, hasilnya adalah 16 gitu. Dan untuk yang 780 per 40 setelah disederhanain kan tinggal 78 ya dibagi 4. Nah 78 ini kalau kalian nggak mau ngebaginya kan bakal lama, jadi mending aku kadang mikirnya adalah 80, aku bikin ke 80 dulu dibagi 4 dimana hasilnya adalah 20, tapi ini kan bukan 80, jadi anggapannya adalah aku dapat 19. Nah tadi buat sampai ke 80 kan berarti dari 78 aku harus menambah 2 lagi, ibaratnya adalah 2 dibagi 4 itu sekitar 0,5an. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat hasilnya adalah 16 dikali 19,5. Dan hasil perkaliannya adalah 312. Jawabannya yang C. Next, kita ke soal selanjutnya. Untuk membuat kue dibutuhkan campuran 16 butir telur untuk 800 gram tepung. Jika tepung yang akan digunakan sebanyak 3 kilo, maka jumlah telur yang dibutuhkan atau digunakan titik-titik butir. Di sini kalian udah nangkap ya caranya, ini perbandingan. Jadi kalian harus tahu berapa butir telurnya, dan cara ngerjainnya udah mulai mikir gimana caranya. Jadi kita coba bandingin dulu tepung sama dengan telur. Dimana tadi untuk 800 gram tepung membutuhkan 16 butir. Pertanyaannya adalah si 3 kilo tadi dari tepung ini butuh berapa butir telur? Atau kita sebut aja X. Kita konversi dulu untuk yang kilonya ini, 3 kilonya ini kita bentuk ke dalam gram, dimana hasilnya adalah 3000 gram. Jadi dari sini udah kelihatan 800 gram tadi sama dengan 16, 3000-nya sama dengan X. Kalau kita mau cari X tadi, kita carinya ini adalah
Pertama kita sederhanain dulu ini 00-nya ini. Kita coret dulu dua angka di belakang, 0-nya yang di belakang ini dua-duanya. Kemudian tinggal cari X-nya, di mana X nanti sama dengan 16 dikali 30, kemudian per 8. Gitu ya. Ini tadi si 16 ini dikalikan dengan penyebutnya, dibagi dengan pembilang. Dan hasilnya adalah 60. Jawabannya yang D. Next, kita ke soal yang berikutnya. Bu Siti membeli 81 kg beras. 4/9-nya ia kemas ke dalam 8 kantong plastik dengan tekanan yang sama. Berapa kilogram isi masing-masing plastik? Nah, di sini Bu Siti beli 81 kg beras, 4/9-nya ia kemas. Jadi kita cari dulu, yang dikemas ini dapat berapa? 4/9 dari 81. Gitu cara ngitungnya dan cara ngebayanginnya. Jadi kita cari 4/9 dikali 81, hasilnya adalah 36 kilo. Nah, 36 kilo inilah nanti yang bakal dibagi sama 8 kantongnya ini. Jadi caranya tiap kantong nanti 36 kilo per 8 plastik. Hasilnya adalah 4,5 kilo. Kalau soalnya kayak gini, aku yakin kalian semua pasti lulus CPNS deh. Serius. Simpel banget. Jadi isinya adalah D. Dan kalian nggak akan banyak ngegunain waktu kalian buat ngitung. Nah, pokoknya kalian begitu kalian udah bisa nalar, kalian bakal tahu cara ngerjainnya dan secepat mungkin buat bisa ngerjain ini. Kalau perlu dalam waktu kurang dari 20 detik udah kelar. Oke, next. 882 plus 115, dimana dari sini nanti dikuadratkan. Kalau kita lihat di sini, kalau kalian tambahin dulu baru kuadratin bakal lama banget. Jadi di sini aku tambahin dulu 997 kalau kalian kuadratin juga bakal lama banget. Jadi aku gampangnya adalah 1000 dikurang 3. Ini kan 997 kan anggapannya adalah 1000 kurang 3 ya. Jadi 1000 kurang 3 itu dikuadratin. Kalau kita jabarin sama aja 1000 kurang 3 dalam kurung ya, dikali 1000 kurang 3 juga dalam kurung. Jadi cara hitungnya adalah 1 juta dikurang 3000 dikurang 3000 plus 9. Kalaupun udah kita kurang dan tambahin, hasilnya adalah 1 juta dikurang 6000 plus 9. Hasilnya adalah 994.009. Kalian boleh cross check juga, benar nggak nih si 997 kuadrat tadi hasilnya sama dengan 1000 dikurang 3 kuadrat. Oke, jawabannya adalah yang B. Next, kita ke soal berikutnya. 12 adalah 150% dari. Kita asumsikan dulu si 150% ini ibaratnya adalah 150 per 100. Dimana buat nyarinya tadi dikali X sama dengan 12. Jadi 12 ini adalah hasilnya ya. Jadi 150 dikali berapa hasilnya sama dengan 12. Jadi caranya si X tadi kita keluarin dulu. 12 nya kita pindah. 12 ini kita kalikan dengan penyebutnya, si 100 tadi. Baru dibagi 150-nya. Kita coret biar gampang. Kita sederhanain, jadi hasilnya tinggal 120 dibagi 15. Hasilnya adalah 8. Gampang kan? Oke, next kita lanjut ke soal aritmatika berikutnya. Jika Y persen dari 80 adalah 32, maka nilai Y sama, soalnya masih mirip yang tadi. Y persen sama dengan asumsinya adalah Y per 100. Setuju ya dari sini ya. Dimana tadi Y per 100 ini dikali 80 hasilnya adalah 32. Sekarang yang dicari adalah si pembilangnya yang atas yang kita cari. Berapa per 100 dikali 80 hasilnya 32. Jadi dari sini kita sederhanain, kita coret dulu 0 di belakangnya. Jadi tinggal Y per 10 kali 8 sama dengan 32. Caranya masih sama, Y-nya kita keluarin dulu, dimana hasilnya tadi yang 32 dikali dengan penyebutnya, yaitu dikali 10 per 8. 320 per 8, hasilnya gampang banget, 40. Dan jawabannya adalah yang A. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Seorang pekerja dibayar Rp800 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 16.
dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk lewatnya pukul 16. Jika dia memperoleh bayaran 8.000, pada hari itu pukul berapa dia pulang? Jadi hari itu dia bawa pulang duit itu 8.000. Sekarang, cara simpelnya adalah kita tahu dulu 8, tadi kan ini berangkatnya jam 8 untuk waktu normalnya ya, pulang jam 16, dimana ada 8 jam kerja. Dari 8 jam kerja ini kita cari dulu gaji normalnya berapa. Caranya simpel, 8 kali 800 ya tadi, 8 jam ini kita kalikan dengan bayaran per jamnya adalah 800. Jadi dia gaji normalnya itu dari jam 8 sampai jam 16 adalah 6.400. Dari sini kita tinggal cari gaji setelah lemburnya. Caranya tadi dia bawa pulang adalah 8.000 ya untuk uangnya. Dia dapat bayaran 8.000 dikurang adalah gaji normalnya yaitu 6.400. Jadi hasilnya 1.600. Dari 1.600 ini kita harus tahu juga gaji lembur per jamnya itu berapa. Cara hitungnya adalah si gaji lembur per jam ini 800. 800 adalah bayaran untuk per jamnya ditambah dengan 800 kali 50%. Jadi dari sini kalau 800 kali 50% kalian harus udah di luar kepala. Di sini hasilnya adalah 400. 800 tambah 400 sama dengan 1.200. Dari sini kita lanjut ke waktu lemburnya. Kalian mulai bisa untuk mengukur sebenarnya waktu lemburnya itu berapa jam. Caranya dari ini, gaji yang udah dia dapat. Jadi gaji setelah lemburnya tadi 1.600 per gaji lembur per jamnya yaitu 1.200. Hasilnya adalah 1,33. 1,33 ini maksudnya adalah waktunya dan dalam artian 1,33 jam. Kalau 1,33 jam, di sini bakal susah kalau kalian bayangin ini pulang jam berapa. Jadi, ibaratnya adalah 1,33 jam tadi sama dengan 1 jam 20 menit. Kenapa? Anggap aja 1 ini plus 0,333. Ya kan? 1,33 itu sama dengan 1 plus 0,33. 0,33 itu ibaratnya adalah 20 per 60. 20 menit per 60 menit. Jadi 0,33-nya ini aku anggap dari 20 per 60 dan hasilnya 20 menitnya. Jadi sama dengan 1 jam 20 menit. Untuk waktu pulangnya, simpel, tinggal ditambah aja pukul 16 tadi ditambah 1 jam 20 menit. Hasilnya adalah pukul 17.20 dia pulang kerja. Jawabannya yang C. Oke, selesai. Gak kerasa udah 10 menit aku bahas soal-soal ke kalian. Kalau kalian terbantu dari video kali ini, kalian boleh like. Dan juga kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis di komen bawah. Share sebanyak-banyaknya video ini ke teman, saudara, atau rekan-rekan di sekitar kalian. Siapa tahu video ini juga bisa jadi manfaat untuk mereka. And don't forget to subscribe channel Siti Hoiria, biar aku juga semakin bersemangat untuk bikin video-video terbaru lainnya. Tetap pakai masker and see you next video. Bye-bye!